Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Riyadi, NPM 30620560002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati, nomor pokok mahasiswa 30620560031. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu tentang gaya dan gerak suatu benda dengan dosen pengempu Ibu Nana Citrawati Lestari, SSI, MPD. Di peta konsep ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama atau A, pengertian dan jenis gaya. B, pengertian dan jenis gerak. Kemudian konsep dasar gerak. Yang D, hubungan antara pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian yang terakhir E, gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. A, pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Gaya juga dapat diartikan sebagai besaran yang memiliki besar atau arah tertentu. Ini ada beberapa jenis gaya. Yang pertama, gaya magnet. Yang kedua, gaya listrik statis. Yang ketiga, gaya otot. Dan keempat, gaya gravitasi bumi. Yang kelima, gaya pegas. Dan 6, gaya gesekan. Berikut kita akan paparkan atau jelaskan dari beberapa gaya yang saya sebutkan di atas. Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Magnet memiliki 2 kutub, yakni kutub utara dan selatan. Bentuk magnet itu beragam. Ada yang berbentuk seperti jarum, ada juga yang berbentuk huruf U, lalu berbentuk silinder, lingkaran, dan batang. Kemudian yang kedua, gaya listrik statis. Apa sih gaya listrik statis? Nah, gaya tersebut adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Untuk melihatnya adanya gaya listrik statis, kamu bisa mencoba menggosok-gosok penggaris pada rambut kering. Nah, kemudian didekatkan pada sobekan kertas, maka sobekan kertas akan menempel pada penggaris. Penggaris bisa menarik potongan kertas dengan gaya listrik statis. Yang ketiga, gaya otot. Gaya otot ini adalah kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Gaya ini sering dilakukan pada saat kamu mengangkat beban. Saat kamu sering melakukan olahraga, maka otot kamu akan bertambah besar dan kuat. Yang keempat adalah gaya gravitasi bumi. Gaya ini untuk menarik benda lain ke bawah. Nah, saat kamu melempar benda ke atas, melempar pulpen, ya, maka semua benda akan jatuh ke bawah. Ini berbeda saat berada di luar angkasa, maka astronot tidak merasakan gravitasi. Dampaknya, mereka akan melayang-layang di udara. Yang kemudian yang kelima itu ada gaya pegas. Gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda statis, kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Contohnya, saat kamu bermain panahan, karet akan mendorong anak panah terlontar dengan cepat dan jauh. Kemudian yang keenam, di sini ada gaya gesekan. Nah, contohnya seperti apa? Jika kedua benda saling digesekkan, maka antara keduanya akan muncul gaya gesek. Gaya ini bisa menguntungkan dan merugikan. Bila kamu berjalan di jalan yang kering, maka antara sepatu dan jalan akan muncul gaya gesek. B. Pengertian gerak.
Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Saat kamu berlari, maka akan terjadi perpindahan, di mana kamu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jenis gerak. Gerak dapat mempengaruhi sebuah benda. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kegiatan seperti yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasnya berbentuk lurus. Yang kedua, gerak parabola. Gerak ini adalah gerak yang lintasnya berbentuk parabola. Yang ketiga, gerak melingkar. Ini adalah yang lintasnya berbentuk lingkaran. C. Konsep dasar gerak. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar ataupun parabola, ataupun tidak beraturan. D. Hubungan antara pengaruh gaya terhadap gerak benda. Mungkin teman-teman pernah melihat beca yang dikayuh kemudian bergerak. Kemudian layangan yang ditarik juga bergerak. Benda-benda itu bergerak karena dipengaruhi oleh gaya. Teman-teman, untuk melakukan gaya diperlukan adanya tenaga. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Sementara gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat lain. Contoh, gaya yang menggerakkan benda misalnya kita saat kecil berlatih naik sepeda dengan bentuk berupa gaya dorongan dari orang dewasa. Kemudian sepeda yang kita naiki itu biasa bergerak. Selain menggerakkan benda, pengaruh gaya terhadap benda antara lain mengubah arah benda. Mengubah bentuk benda membuat benda bergerak jadi diam dan menambahkan kecepatan gerak benda. Gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, meja atau kursi dapat berpindah tempat jika kita dorong atau tarik. Yang kedua, timba yang ditarik dengan sebuah katrol yang bergerak, jadi tanpa gaya tidak akan ada gerakan. Yang ketiga, saat bola ditendang berarti bola dikenai gaya. Akibatnya bola bergerak. Gaya yang mengenai bola adalah gaya otot, yaitu otot kaki. Gerak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap. Yang kedua, seorang yang berjalan dengan kecepatan tetap. Yang ketiga, kelereng yang menggelinding pada permukaan licin. Yang keempat, bola yang jatuh bebas. Yang kelima, mobil yang direm. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya dari materi kami yang berjudul Gaya dan Gerak Benda, yaitu gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Gaya juga dapat diartikan sebagai besaran yang memiliki besar dan arah tertentu. Sedangkan gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Saat kamu berlari, maka akan terjadi perpindahan, di mana kamu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya. Pada hubungan dan gerak tersebut akan mempengaruhi keadaan benda. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Salah dan hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.